Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam hari ini kita mengaji atau mendiskusikan khusus tentang kajian-kajian tauhid dan tasawuf. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan paham kepada kita, dan dari paham itu kita bisa mengamalkan, dan setelah kita mengamalkan bisa pula menjadi yang namanya kepribadian kita. Itu yang kita harapkan. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari, ya. Nah, yang mana 3 ilmu yang wajib dipelajari? Yang pertama yang wajib dipelajari itu namanya adalah ilmu fikih. Disebut juga dengan ilmu syariat. Ilmu fikih ini membahas tentang syarat dan rukun, sah dan batalnya ibadah. Itulah yang dibahas tentang fikih. Dan fikih itu banyak jenisnya. Ada fikih ibadah yang mengurusi tentang ibadah. Ada fikih muamalah, fikih tentang bagaimana pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa. Kemudian ada juga fikih itu ya fikih munakahat, tentang bagaimana hukum pernikahan. Ada fikih mewaris, banyak sekali jenisnya, ya kan? Seperti itu. Berikutnya jemaah dimuliakan Allah, inilah ilmu fikih yang pertama wajib kita pelajari. Yang kedua yang wajib kita pelajari adalah bernama ilmu tauhid. Wajib hukumnya. Ya, sama halnya kalau seperti ilmu tadi nggak dipelajari, dosalah kita. Apa yang dibahas ilmu tauhid? Tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu tauhid. Yang kemudian yang ketiga ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu akhlak. Kita ini mesti tahu apa akhlak kita kepada Allah, apa akhlak kita kepada Rasul, apa akhlak kita kepada diri kita, sampai akhlak kita kepada orang tua, dan seterusnya. Itu ilmu tasawuf. Nah, 3 ilmu ini wajib kita pelajari. Sehingga kalau kita beribadah, Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, ini mesti ketiga-tiga ilmu ini harus kita bawa. Misalnya sholat. Di sholat kita itu kan ada fikihnya. Mana? Berwudu dulu, menutup aurat dulu, kan fikih itu. Tauhidnya mana? Kita beribadah itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Iya kan? Bukan karena Pak Fajar ngumpul gini, ngajinya karena Pak Fajar. Kan gitu. Ya kan? Yang ketiga, mana tasawufnya? Berpakaian yang sopan. Ya kan, walaupun kita Pak Amin laki-laki, aurat dari lutut sampai pusat, kan nggak cocok kalau aku misalnya kita ngaji begini, aku tadi datang kemari pakai kaos bola. Ya kan, pakai topi, pakai celana apa namanya itu? Singkrang. Iya kan? Boleh orang nutup aurat, tapi kan nggak sopan. Makanya kalau bahasa dakwahnya, kita ini kadang nggak jujur. Ketika pergi undangan, baju batiknya itu baru.
Tapi ketika beribadah kepada Allah, perhatikan ibu-ibu pakai daster aja. Iya kan? Kan ada keanehan itu. Ngadap Allah yang murah-murah. Iya kan? Ketika undangan, ya Allah ada, tapi bukan yang ibu-ibu malam ini. Maaf ya Bu ya, bukan orang ibu. Ini cerita ibu-ibu di luar pagar tadi. Kenapa? Kalau ada yang dia setiap undangan mesti beli baju. Ada Pak Min. Ini kalau model kayak saya dapat istri begini, kurasa naik lagu-lagu. Ya, harus kena ada undangan beli baju. Awak itu aja baju. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari 3 ilmu yang wajib itu Bapak Ibu, yang mau saya bahas, saya ambil hanya 1 saja, masalah tauhid. Ya, masalah tauhid. Dan saya mohon ini betul-betul dipahami. Jadi ikuti pelan-pelan begitu. Nanti kalau nggak jelas ditanyakan. Karena kajian yang saya sampaikan ini terkategori ilmu yang langka. Ya, ilmu ini sudah hampir musnah. Ya, hampir musnah. Dan ya begitulah bahasanya, hampir musnah, sudah jarang dikaji orang. Ya. Nah, saya berangkat dari hadis Nabi. Ya, kita mulai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis Nabi bunyinya begini. Awaluddina ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Maka Syekh Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar di Kalimantan, mengatakan, kalau kita umat Islam ini salah mempelajari Islam. Di mana letak salahnya? Katanya kita harus belajar fikih dulu, syariat dulu. Ternyata hadis Nabi mengatakan awal agama itu mengenal Allah. Kan begitu? Tuh, Bapak Ibu, ada 3 yang lahir dari hadis itu, melahirkan 3 cerita. Cerita yang pertama, siapa yang tidak mengenal Allah, maka tidak ada agama baginya, walaupun KTP-nya Islam. Ini agak kejam. Inilah bahasa tauhid. Kalau dia sempurna mengenal Allah, baru sempurna agamanya. Kalau dia tidak sempurna mengenal Allah, tak sempurna agamanya. Kenapa Islam itu ada 2? Ada Islam indanas, ada Islam indallah. Artinya Islam di sisi manusia, Islam di sisi Allah. Tapi dari 3 rekaman cerita tadi, coba kita tarik ke diri kita masing-masing. Satu tadi apa? Siapa yang mengenal Allah, maka sempurna agamanya. Kalau dia tidak mengenal Allah, tidak ada agama baginya. Walaupun di KTP dia Islam, tidak sempurna pengenalannya, tak sempurna agama. Kira-kira kita yang mana di diri kita? Coba jawabannya aku nggak perlu minta. Cobalah bawa ke dalam. Ya kenapa? Karena kita ini bisa saja Bapak Ibu, Islam ada di sisi manusia, tapi kafir di hadapan Allah. Ya, kita nggak mau. Yang mau kita cari ini adalah Islam indallah,
Islam dan nas. Kalau begitu, sebenarnya agama itu intinya apa? Apa intinya? Ayo ibu, kalau mau bersuara, bersuara. Intinya agama itu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Artinya agama itu intinya adalah mengenal yang punya agama, yaitu Allah. Nggak usah cerita Islam kalau ente tidak mengerti, tidak tahu siapa itu Allah. Gitu dia. Kenal Allah itu. Makanya agama Ibrahim, para nabi-nabi tidak dikatakan Islam, tapi dikatakan agama mereka itu adalah agama tauhid. Kan begitu. Nah, di zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita susah bicara tentang Islam. Saya tadi ngoceh di mobil. Coba kalau kita sekarang cerita Islam, apa agamamu? Islam. Selesai pertanyaan? Belum. Muhammadiyah atau NU? Itu ditanya. Selesai? Belum. Ditanya lagi. Mazhabnya apa? Sapi, Maliki, Ambal. Nah, kok ini kan cerita agama tafsir. Hakikat keagamaan itu adalah ketika kita mengenal yang punya agama. Itulah Allah. Itulah dia awaluddin ma'rifatullah. Nah, coba ibu, kalau sampai sini cerita ini, tarik-tarik ke diri kita, waduh, gawat kita ini Pak. Gawat. Makanya hari ini kebiasaan saya kalau dakwah begini. Aku pikir lagi di luar juga. Takut dengar orang. Enggak ada siapa-siapa di sini. Kan pakai produk ini kan. Ya. Makanya kita umat Islam di dunia ini tidak punya kekuatan apapun. Dulu waktu Irak, Saddam Hussein, dia berharap turun burung ababil membantu. Datang pertolongan Allah. Kenapa tidak cepat pertolongan Allah datang terhadap umat Islam ini? Kenapa? Hanya Islam kita di dan dalam nggak usah diketepin yang lain aja. Karena Islam kita itu hanya di pakaian. Aku nggak tahu dari mana tiba-tiba jumpa awak dia sudah bersorban ini, udah berjubah. Awak yang lama mengaji apa bagaimana? Tak berani pakai itu. Iya. Dulu awak sama-sama segala macam biasa aja. Jumpa awak temu sudah wali kau ni awak. Jadi seperti itu. Coba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka oleh karena itu ada beberapa alasan kita ini wajib mengenal Allah, dan garis bawahi kata wajib kita ini mengenal Allah. Inilah yang mau kita bawa di keluarga ini. Inilah misinya. Ya, sehingga kita tidak menciptakan Tuhan angan-angan. Ya. Siapa bilang Allah itu nggak nyata? Nah, tapi ikuti ngajinya. Dan jangan pula ngaji malamnya aja. Bila perlu tiap malam kita mau ngaji. Iya, supaya betul. Dan kaji ini perlu pembuktian. Nah, baik. Kita mundur dulu ke belakang, biar sedap. Ada beberapa alasan kita wajib mengenal Allah. Yang pertama, ternyata amanah Allah yang pertama kepada kita itu adalah untuk mengenal Dia. Bagaimana ceritanya? Ketika kita dulu di alam ruh, di alam ruh ini, ruh kita ini sudah pernah ketemu dengan Allah. Tidak sekadar ketemu, berdialog, bercerita begitu.
Dan ruh-ruh itu ya berhadapan langsung. Masya Allah. Kemudian kata Tuhan sama para ruh itu, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Itulah pertanyaan Allah. Dan jujur Bapak Ibu pahami ini, inilah pertama kali kita bersahadat. Dan bersahadatnya kita sama Allah langsung ketemu. Langsung ketemu. Kalau sekarang kita bersahadat asyhadu an la ilaha illallah nggak ketemu, itu syahadat palsu namanya. Syahadat bohong-bohong. Ya, sudah? Cinta kita, ini dalam ruh ini caranya. Adakah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Maka ruh-ruh itu menjawab, baik ruh, kalau ruh nggak ada yang Islam, nggak ada yang kafir, kan begitu? Maka seluruh ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, ya engkaulah Tuhan kami. Ya, itu amanah. Sampai situ tidak Bapak Ibu. Kata Tuhan begini, para ruh, setelah kalian nanti ke dunia, ini amanahku ya. Kata Allah, amanah itu apa hukumnya? Wajib. Wajib dilaksanakan. Nah, inilah menjadi dasar hukumnya juga. Nanti kalau kau di dunia, kau wajib mengenal aku. Ya, kata ruh-ruh itu dulu, ya, nah, begitu. Sama dengan analogi begini, kalau awak pas banyak duit, malas itu makan-makan Pak. Giliran tak ada duit, asik mau makan aja kerja. Pernah ngalamin gitu? Iya, waktu duit banyak nggak mau makan-makan. Giliran duit tak ada, asik mau makan aja. Nah, asik. Nah, jangan diberikan Allah. Sudah, kata Tuhan, di dunia pun kau harus kenal sama aku ya. Nah, maka coba lihat di Al-Quran surah Al-Isra ayat 72. Ini ceritakan Allah. Apa kata Allah? Man kana hajihi a'ma fahuwal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Barang siapa kata Allah di dunia tak mengenal aku, maka di akhirat pun dia tak akan kenal dengan aku. Wa adallu sabila, dan kau adalah orang yang tersesat. Yuk, kalau kita berpikir, berpisahlah hari ini ruh sama jasad kita, yang disebut dengan kematian. Pulang kemana ruh ini kalau dia tak kenal Allah? Coba, wa adallu sabila, orang yang tersesat. Saya ini yang kedua kali ke rumah Pak Fajar ini. Pertama sebelum kemari, dikasih pun aku naik mobil memang tak akan sampai kemari. Kenapa? Orang aku nggak tahu alamatnya. Kalau sekarang biji mata pun udah bisa aku sampai kemari, karena aku tak tahu. Nah, kan begitu. Jadi ruh itu mau pulang kemana kalau dia tak kenal sama Allah? Maka dikatakan oleh Allah, wa adallu sabila, dan kau adalah orang yang dalam tersesat. Nah, itu dasar yang pertama. Kenapa kita mesti mengenal Allah? Karena itu adalah amanah Allah yang wajib kita tunaikan. Kalau tidak kita tunaikan, ya dosa. Begitu, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Nah, miring-miring gini nggak jelek itu kan? Enggak. Ya, penting juga ini. Ini kan CCTV Allah. Iya. Nggak paham ya? Paham kan Bu cerita ini? Jangan orang ibu ketawa-ketawa aja. Paham tanya. Paham kan? Sampai sini paham? Paham. Lebih bagus bilang paham dari tidak kena marah. Dah, alasan yang kedua, coba lihat. Surah yang pertama diturunkan Allah itu adalah surah Al-Alaq.
wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Coba perhatikan ayat pertama itu, apa isi ajaran yang disampaikan Allah kepada Rasulullah? Tauhid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tentang Tuhan. Ya, ini wahyu pertama. Allah memprogram ya Rasulullah dengan ajaran tauhid. Dua alasannya. Percepat-cepat aja ini. Ya, cuma perhatikan dari tadi satu pun tak ada yang mencatat. Terkecuali bapak itu kadang-kadang aku tengok ketiknya. Oh, pakai ini aja ya. Ya, selamat lah. Masya Allah. Sudah? Coba kita lihat lagi. Apa alasannya, Pak Bu? Kita wajib mengenal Allah. Ini agak sedih ceritanya. Nanti kalau kita meninggal, kan nggak mungkin ditanam di rumah ini. Nggak ada. Dan ntar kita ke kubur. Terus kan katanya 7 langkah orang mengantarkan kita pulang, kan datang malaikat. Kan gitu kan? Iya kan? Kan gitu kan? Datang malaikat. Malaikat itu datang, dia kan nggak nanya, ente jabatan terakhir apa di dunia? Oh, saya asisten 1 misalnya. Malaikat nggak nanya. Di alam kubur itu dia bilang, pangkat Anda dulu apa? Nggak ditanya. Nggak ada yang ditanya Allah, yang ditanya malaikat maksud saya adalah marabbuka. Masalah Tuhan. Iya kan? Siapa Tuhanmu? Sudah? Berapa udah? 4. 5 alasannya. Coba kita catat, buka sejarah. Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun. Ini berdasarkan fakta sejarah. Bersamaan dengan wahyu yang pertama turun, tanggal 17 Ramadan. Diangkat, diturunkan wahyu, dilantik Nabi Muhammad di umur 40 tahun menjadi seorang Rasul Allah. Siapa yang melantiknya? Langsung yang melantiknya adalah Jibril. Ya, karena di peluknya Nabi waktu itu sampai Nabi sesak dan kata Jibril, ya engkau Rasulullah. Di situ muncul kata Rasulullah. Inilah pelantikannya. Saya malaikat Jibril, engkau Rasulullah. Ya, nggak dihadiri Pak Camat, wali kota nggak ada yang datang waktu itu. Jadi memang pelantikannya pelantikan rohani. Ya kan? Sudah. Umur 53 tahun baru Rasulullah menerima perintah sholat. Kan gitu. Kita main matematika kita sebentar. Maksudnya apa? 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul, 53 dapat perintah sholat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Artinya sebelum sebelum 53 tahun atau Isra Mi'raj dari 40, sudahkah ada sholat? Kalau dilihat catatan belum sejarah ini, sejarahnya belum ada sholat. Lantas apa yang diamalkan Rasul selama 13 tahun itu? Ya, 13 tahun, 40 ke 53 kan 13 tahun. Apa yang diamalkan Rasulullah dan apa yang didakwakan Rasulullah? Kota Mekah, Madinah dan sekitarnya. Belum ada perintah sholat. Maka jawabannya adalah mengajarkan tentang tauhid dulu. Rumah ini dibangun atas dulu atau fundamen dulu? Fundamen. Tauhid ini fundamen.
kuatnya bangunan itu ditentukan fundament. Kita ini kuatnya keagamaan itu kalau tauhidnya betul, insya Allah. Tapi kalau fundamennya nggak pakai besi, bangunlah, ya kan? Nah, kira-kira begitu, ya. Itu alasan. Nah, maka oleh karena itu wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kisah yang mengatakan seorang hamba Allah, ini tolong dipahami, dasar hadisnya ada nanti ya. Seorang hamba Allah yang hidup pada zaman Rasulullah, namanya Bal'am. Bal'am ini rajin beribadah, 100 tahun sholatnya tak pernah tinggal. Bayangkan itu. Saking kan rajinnya dia sholat, tempat sholatnya itu di atas batu cadas. Batu cadas yang keras. Bayangkan Bapak Ibu, lekuk batu itu bekas tempat sujudnya, lekuk batu itu. Iya kan? Kalau kita kan nggak ada sejadah yang koyak kan? Karena banyak kali sujud. Nggak ada. Kalau yang hitam ada? Banyak. Ya. Apa arti hitam itu? Ada dua pengertiannya. Asari sujud, itu bukti kita sujud di hadapan Allah. Ya, itu satu, itu yang betulnya. Yang nggak betulnya karena memang alergi. Ada itu yang mudah alergi. Awak merasa udah lama kayak Pamin yang sholat itu hitam-hitam. Baru balik udah hitam tidak. Tidak bisa jadi dalil itu. Mengatakan Bapak udah tua nggak terdaftar. Saya yang terdaftar ini buktinya. Nggak bisa. Itu jadi dalil. Sudah. Rajin dia beribadah. Bal'am namanya. Satu hari Bal'am ini Pak bertanya kepada Rasul. Pede dia. Ya baginda Rasulullah, kalau aku mati, kira-kira aku dimasukkan Allah ke surga mana? Oh pede. Iya. Dijawab sama Rasulullah berdasarkan wahyu Allah, ya Muhammad, sampaikan kepada Bal'am, kata Allah, andaikan dia mati, seluruh ibadah sholatnya itu tidak kuterima, kata Allah, dan dia kumasukkan ke dalam neraka. Disampaikan Rasulullah jawaban itu kepada Bal'am. Naik jet adrenalin dia, berkeringat dingin, pucat pasi, nggak kena-kena. Ya, kenapa? Karena kita ini banyak berharap kalau rajin sholat, rajin sedekah, mati masuk surga. Ya, kan begitu gambarannya. Nah, sudah. Nah, maka Bal'am pun bertanya kepada Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Aku kan sudah laksanakan perintah Allah, udah sholat, udah ini. Jawab Rasulullah itu, Bapak Ibu, bukan berdasarkan rasio dia. Karena Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ngomong, tidak berbuat kalau bukan karena wahyu. Maka dapat wahyu dari Allah, sampaikan kepada Bal'am oleh Rasulullah. Apa katanya? Iya Bal'am, kau satu sisi kau sembah Allah, tapi sisi yang lain kau tak mengenal Tuhan yang kau sembah. Nah, inilah jawaban dari Rasulullah. Satu sisi kau sembah Allah, tetapi satu sisi kau tak mengenal yang kau sembah. Nah, kita nggak mau lah jadi pengikut Bal'am, ya kan? Saya yakin kalau saya sensus ini satu-satu mau jadi Bal'am, nggak ada yang mau. Iya kan? Apalagi aku lebih tak mau lagi. Ya, nggak apa-apa. Jadi kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini jangan seperti Bal'am, ya, menyembah. Aku kasih gambaran.
Aku kasih gambarannya begini. Kita ini selama ini kalau mau sholat berdiri, iya kan? Kita sholat berdiri, kita pun mengucap Allahu Akbar. Kemana dialamatkan Allahu Akbar ini? Aku mau tahu lah, karena aku takut ada Tuhan angan-angan. Aku tanya dalam bentuk kalimat, bisakah kita mengingat sesuatu yang tidak kita kenal? Ayo ibu, jawab ibu. Bisakah kita ibu mengingat sesuatu yang tidak kita kenal? Yuk kita nostalgia, ingat kakek kita yang sudah meninggal mungkin 10 tahun yang lalu. Ingat, sebut namanya. Terbayang nggak? Terbayang nggak? Terbayang. Coba sebut Allah. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan? Adakah terbayang seperti itu tadi? Seperti ingat kakek tadi? Tidak. Kalau itu tidak jelas, seperti aku ingat ayah makku yang sudah berpulang ke rahmatullah, langsung nampak. Aku ingat Allah, wajib seperti itu bentuknya. Ya, tapi jangan ngaji malamnya aja. Ya, kalau untuk membuktikan ini Pak, kalau Bapak masih sholat tak mengenal Allah, pertanyaannya, ya kita melihat cerita Balaam tadi, bisakah surat kita kirim sampai kepada seseorang tanpa alamat yang jelas? Sampai itu surat. Kalau nggak percaya, besok survei ke kantor pos Medan. Pak, bisa nggak sampai surat kalau tanpa alamat? Nggak bisa. Samalah ibadah kita seperti itu. Nah, saya tahu kok dalam pikiran ini masih terganggu dengan ingat nenek, kakek, kebayang ingat Allah. Jadi apa ini? Nah, ini kan kaji yang aneh ini. Ini kaji aneh ini. Tapi aneh, tapi nyata. Nah ini yang mau kita kaji. Kenapa selamanya ini kita sholat, badan kita di sini, pikiran kita ke kantor? Kan itu yang terjadi kan? Ada pula teori. Bagaimana kau mau sholat khusyuk? Orang arti bacaannya kau nggak tahu. Wah, apa begini sholat khusyuk? Harus tahu artinya. Kalau sholat khusyuk itu dengan tahu arti, enak dong jadi orang Arab. Berarti penghuni surga itu nanti orang Arab semua. Kenapa kita nggak tahu apa artinya? Nah, makanya jemaah yang dimuliakan Allah, disinilah kita wajib mengenal Allah, ya kan? Nah, ini di penghujung, maksudnya kita mau isya, nanti kita lanjut. Asalkan tuan rumahnya tahan. Ya, karena kalau ngaji kayak gini, kalau udah kena cikanya, sampai pagi pun tahan Pak. Iya, aku perhatikan gitu. Ya, kalau Pak Amin, Fajar, yang lain-lain yang sudah biasa, dia nggak heran gitu. Iya, betul ya. Ya, kenapa? Karena yang kita kaji itu yang dekat dengan diri kita. Cuma kalau ada dia mengaji pikirannya mau pulang, berarti ya siapalah kira-kira dibacakan ayat Allah jalan. Ya kan? Kira-kira begitu. Ya, nah baik. Kalau begitu Ustaz mengenal Allah, apanya Allah yang mau kita kenal? Atau cara dulu ya. Cara mengenal Allah itu kusimpulkan dari dua. Ada satu, kita yang mau mengenal Allah. Nah, tentang nomor satu ini saya jelaskan begini.
setinggi apapun kemampuan EQ kita, ya sudah pun kita profesor, kalau ada lagi titel di atas profesor itu, ya, yang namanya manusia, kita ini tidak bisa mengenal Allah. Nah, jangan salah, ini sebabnya kajinya. Kita tidak akan bisa mengenal Allah. Ya, kafir kalau ada manusia mengatakan dia bisa mengenal Allah. Tidak boleh. Nah, itu cara pertama. Yang kedua, ini yang betul. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, itu dia Pak Bin. Kalau kita mau mengenal Allah tidak bisa. Tapi teori yang kita kaji adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Buka surah Az-Zariyat ayat 21. Ini cara Allah memperkenalkan dirinya. Apa kata Allah? Wa bi anfusikum afala tubsirun. Apa artinya? Akulah yang di dalam diri kamu itu, kata Allah. Ini bahasa Allah. Surah Az-Zariyat ayat 21. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Dan akulah di dalam diri kamu itu, kata Allah. Tapi tak pernah kamu pikirkan, tak pernah kau mau tahu, tak pernah mau kau pelajari. Ini masalahnya. Maka pertanyaan kita, ya Tuhan, kalau memang kaulah di diri kami ini, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang mana kau Tuhan di diri kami? Inilah yang mau saya buka malam ini. Ya, kita sholat dulu atau lanjut? Sholat dulu kita ya? Atau sholat sekarang? Sekarang. Dan saya ulangi, kita koma, kaji kita masuk cara mengenal Allah. Ternyata bukan kita yang mengenal Allah, tetapi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, dan akulah di dalam diri kamu itu, tapi tak pernah kamu mau tahu, tak mau kamu mempelajarinya, tak pernah kamu pikirkan. Nah, selesai Isya baru kita bahas yang mana Allah begini, ya kan? Nah, itu Bu ya. Nah, makanya bapak-bapak bilang kenapa nggak dicatat? Oh, ada ini kata kawan-kawan di sini. Ibu apa alasannya nggak mencatat? Bawa dong, aku saja bawa buku gitu, catat-catat. Ya, kita koma dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita lanjutkan. Ya, kita lewatkan dulu apa? Kita lanjutkan dengan pesan-pesan berikut ini. Kita kembali ke studio. Terima kasih.